Jadi yang paling penting pertama adalah selalu beli kopi dan menyimpannya dalam bentuk whole beans atau biji kopi yang utuh. Karena kalau udah digiling biasanya itu banyak satu teroksidasi, jadi dia terpapar oleh udara. Salah satu alat yang paling banyak ditemukan di rumah-rumah dan paling accessible itu adalah French press. Jadi ini alat yang paling gampang digunakan, bahkan orang-orang yang belum pernah bikin kopi pun tetap bisa bikin tanpa melakukan banyak kesalahan. Hai enthusiast, selamat datang di dapur gue, Mikhail Jasin. Halo enthusiast, balik lagi ke episode kedua ngobrolin dapur dengan gue, Mikhail Jasin. Kenapa kita suka banget bikin kopi kayak gini? Karena menurut saya tuh kopi nggak cuma sekedar minuman aja, tapi lebih ke apa ya? Saya selalu bilang kopi itu agen perubahan. Jadi kopi itu bisa sebagai agen untuk merubah kualitas hidup seseorang. Sesimpel dari yang tadinya ngantuk nggak minum kopi, terus minum kopi jadi segar, sampai bahkan ke misalnya teman-teman petani kita yang di daerah yang benar-benar hidupnya itu basically bertahan dan bergantung sama kopi. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang gimana caranya bikin kopi di rumah. Jadi kayak yang dijanjiin kemarin, kita setelah ngebahas gimana cara simpen kopi, gimana cara bikin French press, di episode ini kita akan ngebahas tentang manual brew atau yang paling sering orang-orang nanyain nih tentang perkolasi. Jadi apa sih yang disebut perkolasi? Pokoknya perkolasi itu biasanya sih orang bilangnya dripper. Jadi apapun yang menggunakan paper filter dan kopinya ngedrip dari atas ke bawah. Jadi macam-macam nih. Ada yang paling sering orang bilang itu adalah cone dripper. Jadi biasanya bentuknya seperti ini, 60 derajat sudutnya. Habis itu dia ada satu lubang di bawah dan menggunakan paper filter. Nah, yang kedua ada juga yang dibilang flat bottom dripper. Jadi bentuknya mirip kayak gini, tapi bawahnya dia biasanya lebih flat, terus lubangnya nggak cuma satu. Jadi ada yang 3, ada yang 8, ada yang 6. Yang terakhir adalah hybrid atau percampuran antara dripper dan juga immersion seperti French press. Jadi biasanya yang paling sering orang pakai itu adalah aeropress namanya. Itu kombinasi antara immersion, jadi seperti French press di kopinya itu diseduh baru ditekan, tapi ada paper filternya supaya rasanya jadi lebih clean. Jadi salah satu karakteristik dari manual brew yang menggunakan perkolasi atau menggunakan paper filter ini adalah biasanya dia rasanya lebih clean karena disaring menggunakan kertas. Kedua juga dia biasanya lebih banyak nuance atau lebih banyak spektrum rasanya. Jadi biasanya kalau kayak French press itu dia lebih bold. Kalau si perkolasi ini dia ada acidity-nya, ada tingkat keasaman yang berbeda, ada tingkat kemanisan yang berbeda, dan ada juga jenis-jenis pahit yang berbeda. Jadi nggak cuma pahit dari sekedar seperti tembakau apa kopi aja, tapi ada kayak pahit seperti coklat, ada pahit seperti teh. Nah, enthusiast, dari tadi nih kita kan ngomongin tentang dosis, rasio, apa sih sebenarnya maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah kalau kita ngomongin rasio, itu rasio yang kita gunakan atau resep yang kita gunakan waktu kita mengekstraksi kopi kita. Jadi misalnya ada orang bilang 1:10. Apa sih 1:10? Itu maksudnya 1 part kopi, 10 part air. Jadi yang paling gampang sih pakai timbangan. Jadi misalnya tiap 1 gram kopi yang kita pakai, kita menggunakan 10 gram air. Jadi kalau resep kita 30 gram kopi, pakai airnya 300 gram kalau rasionya 1:10. Nah, kalau misalnya nggak ada timbangan nih di rumah, misalnya nggak ada timbangan kopi, nggak ada timbangan tepung, kita bisa menggunakan sendok takar. Jadi biasanya pakai 1 sendok makan untuk kopinya, menggunakan 15 sendok makan untuk airnya, tergantung rasio yang kita suka. Nah, yang kayak tadi sering dibahas itu, rasio ini akan menentukan seberapa kental atau seberapa encer dari kopi kita. Nah, enthusiast, salah satu variabel yang paling penting yang biasanya orang suka lupa adalah suhu air yang kita gunakan untuk mengekstrak kopi kita. Jadi suhu air ini tuh seperti
api yang kita gunakan waktu kita masak makanan kita. Apinya semakin besar, makanannya akan cepat matang, tapi cepat gosong juga. Apinya semakin kecil, makannya akan lebih lama matangnya, tapi juga punya kesempatan untuk mendevelop rasa yang lebih kompleks. Jadi seperti masak di slow cooker lah gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita mau bikin kopi, saya selalu mulai itu range-nya dari 88 derajat sampai 95 derajat. Kalau misalnya kopinya terlalu asam, saya naikin temperaturnya. Kalau terlalu pahit, bisa diturunin. Nah, ini biasanya kita menggunakan kettle apa teko yang bisa diatur suhunya. Tapi kalau misalnya nggak punya di rumah, bisa menggunakan teko yang biasa dan dimasukkan termometer yang biasanya digunakan untuk memasak. Nah, kalau misalnya juga nggak punya termometer di rumah, cara yang paling gampang aja yaitu airnya mendidih. Habis itu nggak usah tunggu lama-lama, langsung tuang aja. Jadi pakai air api yang besar. Tapi yang perlu kita pastikan adalah kalau kita pakai air mendidih, kita pakai grind size tingkat kekasaran gilingan yang lumayan kasar. Tujuannya supaya kita nggak ekstraksi kopi ini lama-lama sehingga kopinya itu nggak terlalu matang. Oke deh enthusiast, jadi tadi itu tips-tips bikin kopi di rumah dari gue, Michael Justin dari So So Good Coffee Company. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan komen di @michaeljustin atau @endus.tv. Share experience, share rasa, tanya-tanya, ada concern atau ada kepikiran hal-hal baru tentang bikin kopi, silahkan aja, bisa di komen langsung. Sampai jumpa, mudah-mudahan tetap sehat dan selalu bikin kopi dan berkarya. See you!